pertama yaitu adalah optimalisasi profil Instagram, termasuk bio ya. Jadi profil ini merupakan tampilan siapa Anda. Sehingga ini mesti benar-benar jelas dan harus Anda optimalkan isinya. Dan di sini Anda diberi space-nya tuh sangat terbatas sekali. Foto cuman satu, kecil itu juga. Dan teks pun hanya kecil banget, cuman 130 karakter. Ya. Nah, dan link juga cuma dikasihnya satu. Ya kan gitu. Ini contohnya seperti ini. Ya, tuh. Cuman sedikit banget gitu kan, foto cuman satu, ini cuman segini, dan link cuman satu. Nah, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan ini, maka itu perlu ada idenya, perlu ada ilmunya, ya gitu. Nah, kita akan membahas ini ya, membahas optimalisasi satu persatu. Mulai dari logo dulu, ya gitu. Mulai dari ya logo, ya. Kemudian, oh ini ada apa aja sih gitu ya. Jadi di profil tuh ada logo, ya, ada username ini yang di atas, ada nama perusahaan atau brand Anda, misal di sini LKP Grafologi Indonesia. Kemudian di sini ada info produk atau jasa global atau suka disebut ya bio juga di sini, deskripsi itu di sini ya. Kemudian ada story highlight ya, ini nanti bahasannya next ya. Kemudian ada kontak atau link, nah ini yang cuma satu link itu ya. Kemudian ada konten ya. Nah, kemudian di atas ini ada yang namanya handle. Handle. Ya, jadi ada username, ada handle. Ya, ini dua yang berbeda. Nah, gitu. Nah, oke ya. Nah, kita akan mulai mengoptimalkan satu persatu mulai dari handle dan username dulu ya. Keduanya ini berhubungan sama search. Bentar, ini suaranya. Bentar. Saya mute dulu. Oke. Nah, kita mulai dari handle dan username. Dua-duanya ini berhubungan sama search atau keterbatasan sistem. Dan ini adalah alamat akunnya Anda tuh ini, ya gitu. Nah, cuman ada dua perbedaan, yaitu username ini adalah search oleh orang. Ya, oleh orang itu search-nya akan memunculkan ini. Tapi sistem Instagram, ya algoritma SEO-nya kalau di Google mah itu dia akan membaca handle-nya ini. Ya gitu. Nah, dua-duanya ini penting. Ya. Nah, username ini misalnya Kang Afif. Nah, kalau bisa sama ya silakan aja. Ya, misalnya saya nih ini Kang Afif, ini Kang Afif. Grafologi Indonesia, Grafologi Indo. Tapi kalau kayak misalnya Sule. Nama aslinya kan bukan Sule, ya kan gitu. Siapa tuh namanya? Siapa ya gitu. Nah, itu di sini ya sama dia dimasukkan Sule atau di sininya. Ya ini bisa juga nih, ya, antara dua ini. Nah, itu sehingga pas di search itu akan muncul kecari di situ karena orang kan akan mencarinya sesuai yang dia kenal, ya. Nah, jadi tujuan handle dan username itu adalah searchability-nya, ya, supaya mudah dikenal, dicari dan dikenal. Itu adalah yang pertama. Dan ini juga bisa Anda sesuaikan dengan tipe karakter tadi ya. Misalnya nama nih, Kang Afif, Steve Jobs, Dewa Eka Prayoga. Nah, itu adalah username nama. Kalau brand misalnya LKP Grafologi Indonesia, Nike, ya, Apple. Nah, itu bisa. Kalau tema tadi misalnya travel Indonesia, mahasiswa abadi misalnya atau apa, nah itu cat lover, ya itu bisa di sini. Itu yang pertama. Jadi handle itu kepakai untuk dibaca oleh sistem, ya. Oh ini, ya. Entis Sutisna. Nah, itu namanya ya, Entis Sutisna ya, Sule. Jadi kalau nyari Sule, meskipun dia nulisnya di sini Entis Sutisna, akan muncul karena dia nulis isinya Sule gitu. Nah, kalau username ini biasanya untuk orang, ya, kemudahan mencari orang nih. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ada tips. Nah, ini tadi ya, sebelum Anda membuat username atau handle, usahakan dulu rencana karakternya. Jadi apakah personality, ya, Kang Afif, Steve Jobs dan sebagainya, brand atau tema ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita lanjut berikutnya yang kedua, yaitu adalah logo. Nah, logo pun demikian, ya. Anda perlu melihat bahwa ini itu person, brand atau tema, ya. Logo pun sama, ini berhubungan sama keterbacaan, gitu, sama ngelihat siapa sih Anda ini, gitu. Apakah mau person yang Anda tonjolkan, yang di brandingnya itu apakah personnya, brandnya, atau temanya. Nah, ini kelihatan ya, Anda dengan lihat logonya udah tahu bahwa ini akan membahasnya tentang mobil-mobilan. Ini akan membahasnya tentang traveler. Ini akan membahasnya tentang kucing-kucingan, ya gitu. Nah itu, jadi bisa menggunakan ini. Nah, untuk foto ada tipsnya, yaitu menggunakan logo yang jelas.
ya, yang menggambarkan ya jangan buram, jangan terlalu gelap. Nah, untuk orang itu disarankan jelas. Nah, ini paling bagus adalah yang Steve Jobs ini, paling bagus. Fokus ya. Ini lumayan oke meskipun rada mundur ya gitu, tapi yang paling bagus adalah yang ini. Brand, kalau brandnya sudah dikenal, itu kalau bisa jangan ada teks. Seperti ini bagus. Ya, ini bagus. Ini tiga-tiga ini ada brand yang bagus. Ini Grafologi Indonesia ya, karena masih banyak yang belum terlalu kenal di luar sana, maka pakai tulisannya ini. Ya gitu. Tapi kalau sudah dikenal itu brand cukup logonya aja itu bagus ya. Kemudian tema ya ambil yang menggambarkan ya. Nah, kenapa sih kalau person itu sebaiknya semakin dekat ya? Ini nanti berhubungan juga ketika Anda posting, misalnya Anda jualan kue, ya, jualan hijab, jualan apapun itu, secara emotion, ya, psikologi emosi, ya, itu semakin dekat sesuatu, semakin emosinya semakin nempel. Makanya kalau Anda nonton film, mau nonton film Korea, nonton film apapun itu, coba Anda perhatikan. Setiap ada adegan-adegan yang diharapkan menggugah emosi, apakah orang ketakutan atau orang sedih, nangis, pasti kameranya di zoom, set dekat, ya, tanpa disadari secara psikologis, ya ini karena saya latar belakangnya psikolog, ya gitu, itu semakin dekat itu emotion tuh semakin tergugah, ya. Ketika kue nanti akan saya tunjukkan ya gitu, contoh kue juga sama, semakin dekat itu semakin menggugah, gitu. Nah ini ya ini lebih oke. Oke, nah itu adalah logo. Nah ini ada contoh ya yang kurang optimal. Ini kurang bagus, karena apa? Burem dan kurang jelas. Ini apa yang mau ditonjolkan? Apakah acara, ya dia itu punya event untuk band, atau pemain musiknya, atau orangnya? Ya, mungkin yang bawah ini lebih oke, ya gitu. Kalau untuk membranding orangnya, oh saya ini pemain piano, ya. Contoh lagi, untuk Anda yang jualan hijab, ini kurang bagus. Karena apa? Jadinya katalog, jangan taruh di sini, ya gitu. Nah. Meskipun secara awam kita nangkep, oh ini kayaknya jualan hijab nih, tapi ini untuk logo ini kurang bagus. Ya, ingat logo itu kecil, ya, jadi kalau bisa jangan ramai. Lebih baik pakai aja logo misalnya Robani misalnya, ya gitu. Kalau udah terkenal, atau satu ambil yang bagus ya hijab store misalnya kayak gitu. Nah, jadi orang tuh tahu tak hijab store, gitu. Nanti dia masukkan ke highlight ya gitu, atau ya di highlight biasanya gitu di tab situ, gitu. Nah itu di sini. Satu lagi contoh adalah ini. Untuk tema, kalau misalnya dia itu mau membahas tentang tema-tema sepak bola, mungkin masih rada oke lah, meskipun nggak terlalu jelas ini temanya sepak bola apa nih, apakah sepak bola Indonesia, sepak bola apa, dan sebagainya. Ya. Untuk personality, misalnya Anda pemain sepak bola, Anda di sini, nah ini kurang oke, nggak kelihatan, gitu kan. Nah, kurang membranding diri, ya. Contohnya akan lebih baik seperti ini, misalnya Lionel Messi, ya gitu, set seperti ini. Nah, ini akan lebih menjelaskan branding Anda. Tapi jangan kaget kalau Anda ngelihat akun Instagramnya Lionel Messi, dia nggak menunjukkan ini. Dia menunjukkannya sama keluarga. Kemudian Ronaldo juga sama keluarga. Karena apa? Dia mah udah nggak perlu membranding lagi. Dia udah tahu, orang-orang udah tahu gitu kan. Jadi ya udah tinggal aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Nah, itu adalah logo. Sip.